Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Angga Fauji Nugraha. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin membuat video presentasi saya tentang mata kuliah linguistik untuk memenuhi nilai UTS saya. Adapun materi yang akan saya presentasikan yaitu tentang definisi bahasa. Baik, langsung saja. Apakah bahasa itu? Definisi bahasa sistem tanda bunyi yang disepakati untuk dipergunakan oleh para anggota kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Uraian dari definisi bahasa yaitu bahasa sebagai sebuah sistem. Bahasa adalah sebuah tanda atau lambang atau simbol. Bahasa adalah sistem bunyi. Bahasa itu bermakna. Bahasa itu arbiter atau dinamis. Bahasa itu konvensional. Bahasa itu bersifat produktif. Bahasa bersifat unik. Bahasa bersifat universal. Bahasa itu bervariasi. Bahasa sebagai identifikasi diri. Bahasa mempunyai fungsi. Bahasa sebagai sebuah sistem. Sistematis bahasa itu dapat diuraikan atas satuan-satuan terbatas yang terkombinasi dengan kaidah-kaidah yang dapat diramalkan. Misalnya berangkat, kantor ibu tinggal, rumah. Bahasa itu bukanlah sistem yang tunggal, melainkan terdiri dari beberapa subsistem, yaitu fonologi, gramatika, dan leksikon. Bahasa sebagai sebuah tanda, lambang, atau simbol. Tanda, lambang, atau simbol adalah hal atau tanda yang mewakili sesuatu atau hal yang menimbulkan reaksi yang sama bila orang menanggapi apa yang diwakilinya. Bahasa mewakili sesuatu sehingga bahasa itu memiliki makna. Artinya, bahasa berkaitan dengan segala aspek kehidupan dan alam sekitar. Bahasa adalah sistem bunyi, tulisan bahasa. Bahasa itu bermakna, bahasa itu sistem lambang yang berwujud bunyi. Sebuah lambang tentu melambangkan sesuatu, yaitu suatu pengertian, konsep, ide, atau pikiran. Dapat dikatakan bahwa bahasa itu memiliki makna. Sesuatu diberi makna di dalam bahasa tertentu karena demikianlah kesepakatan pemakai bahasa itu. Dan para pemakai baru tinggal mempelajarinya. Bahasa itu arbiter atau dinamis. Bahasa itu tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa atau yang berwujud bunyi itu dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Misalnya, lambang bunyi kuda melambangkan sejenis binatang berkaki 4 yang dapat ditunggangi. Tidak diketahui kenapa binatang tersebut dilambangkan sebagai bunyi kuda. Signified dan signifi. Signified atau bentuk adalah tanda bahasa yang menyatukan atau menghubungkan sesuatu konsep dengan citra bunyi, yaitu kesan psikologis bunyi yang timbul dalam pikiran manusia. Signify atau makna adalah pengertian atau kesan makna yang ada dalam pikiran manusia. Contoh dari bahasa signify dan signifi yaitu seperti tulisan Jepang, dan saya tidak tahu artinya. Dan di sini juga ada bahasa Inggris cat yang artinya kucing. Bahasa itu konvensional. Semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilnya. Contohnya, binatang berkaki 2 yang dapat ditunggangi dilambangkan dengan bunyi kuda, sehingga seluruh masyarakat berbahasa Indonesia harus mematuhinya. Bahasa bersifat produktif.
Sebagai sistem dari unsur-unsur yang jumlahnya terbatas, bahasa dapat dipakai secara tidak terbatas oleh pemakainya, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Bahasa bersifat produktif, misalnya bahasa Indonesia 26 huruf abjad kata, bahasa Jepang 46 huruf kana atau kata. Bahasa bersifat unik. Tiap bahasa memiliki ciri khas spesifik yang tidak harus ada dalam bahasa lain, seperti sistem bunyi, pembentukan kata, pembentukan kalimat, dan lain-lain. Bahasa bersifat unik, misal bahasa Jawa, anak 100 kata, bahasa Inggris, bentuk daun 50 kata, bahasa Jepang, saya berapa kata, coba tebak. Bahasa bersifat universal. Tiap bahasa memiliki sifat-sifat bahasa yang sama seperti yang dimiliki oleh bahasa lain. Bahasa bersifat universal, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Jepang, adjektiva mengikuti nomina. Misal, rumah murah, jalan besar, orang pandai. Adjektiva mengikuti nomina, misal, nah itu di situ ada tulisan Jepang, saya nggak tahu bacanya. Bahasa itu bervariasi. Bahasa itu dipakai oleh kelompok manusia berdasarkan jenis kelamin, usia, kedudukan, profesi, tingkat sosial, dan sebagainya. Ferdinand de Saussure membedakan dua sistem bahasa, yaitu language dan parole. Variasi bahasa merupakan cermin dari parole. Language parole atau parole, sistem bahasa yang ada dalam akal budi pemakaian bahasa suatu kelompok sosial. Parole, manifestasi dan realisasi yang nyata dalam tiap pemakaian bahasa. 22 bahasa sebagai identifikasi diri. Bahasa adalah ciri pembedaan yang paling menonjol karena dengan bahasa, tiap kelompok sosial merasa diri sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok lain. Misal, bahasa Cina dan bahasa Jepang, bahasa Tokyo dan bahasa Osaka atau logat. Bahasa menunjukkan bangsa. 23 bahasa mempunyai fungsi seperti siapa, apa, kepada siapa, tentang siapa, di mana, bila mana, berapa lama, untuk apa, dengan apa. Sistem dan struktur bahasa. Sistem bahasa, dunia bunyi, dunia makna, struktur bahasa pragmatik, struktur bahasa leksikon, gramatika, fonologi, sistem bahasa atau lanjutan, pragmatik, dunia bunyi, dunia makna, struktur bahasa, pragmatik. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam presentasi saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.